Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawanku. Di video kali ini kita masih di kebun klon Tugusari. Oke, baiklah kawanku. Ya, jadi seperti ini klon Tugusari yang katanya mempunyai batang yang keras, ya. Namun kalau kita bisa merawat, kalau kita bisa mengatur cara pangkasnya, maka akan bisa lentur seperti ini kawanku. Ini adalah klon Tugusari. Jadi buahnya akan cenderung menunduk ke bawah. Oke, baiklah kawanku, ya. Jadi menurut saya, kalau kita bisa menyiapkan bahan atau menyimpan bahan yang memang benar-benar bagus, maka dahan ya akan melengkung seperti ini kawanku. Jadi ini dahannya sudah melengkung ya, atau sudah menunduk ke bawah ya, karena memang ini ingon dari tunas raja sehingga mengeluarkan ranting-ranting seperti ini kawanku. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi yang di atas ini adalah ingon simpanan ya. Ini tunas raja B0 yang menjadi simpanan untuk buah di tahun berikutnya. Jadi kita harus telaten ya cara ngerawatnya, dan harus bisa untuk memilih bahan ya untuk buah berikutnya, supaya setiap tahun bisa berbuah lebat seperti ini kawanku. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi seperti ini juga buah sudah menunduk ke bawah. Artinya dahan ini memang benar-benar lentur ya. Jadi kalau ada yang bilang memang mempunyai karakter yang kaku atau keras, itu kalau kita bisa menyiapkan bahan ya, kita bisa memilih bahan, maka akan lentur. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi seperti ini ya. Ini semua buah sudah menunduk ke bawah. Dan untuk bahan-bahannya yang akan dijadikan buah berikutnya atau di tahun berikutnya, yaitu sudah di atas kawanku. Jadi ini ada 2 sampai 3 tunas bahan ya. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi di kebun ini hampir rata-rata semua klon Tugusari. Klon Tugusari menurut saya adalah sudah klon yang memang menjadi klon unggulan di daerah kami.
Ini bahan-bahannya kawanku ya. Bahannya masih sangat luar biasa. Lalu kemudian buahnya sudah menunduk di bawah seperti ini kawanku. Ini menurut saya sudah jos gandos. Oke, baiklah kawanku ya. Pada intinya ya, kita harus telaten memilih bahan atau seleksi bahan ingon seperti ini. Ini juga bahan ingon untuk kelanjutan atau di tahun berikutnya. Jadi ingonnya sudah noto di atas ya. Lalu kemudian yang seharusnya kita pangkas itu sudah menunduk ke bawah kawanku. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi ini batangnya sudah sangat tua ya. Batangnya sudah besar ya. Lalu kemudian jarak tanam juga masih belum ideal. Namun kalau kita bisa menata ya, nggak sampai numpang atau numpuk, maka gugusannya akan bisa utuh atau lebat. Ini bahan-bahannya ya. Ini bahan yang sangat super. Jadi ini tunas raja ya. Ini tunas raja yang sangat bagus sekali kawanku. Dan mungkin ini ya, ini ada berapa ruas, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sudah ada 16 ruas kawanku. Dan juga sudah mengeluarkan ranting seperti ini kawanku. Jadi memang ciri dari tunas raja ya, itu harus keluar ranting seperti ini. Ini sangat luar biasa. Dan ini nantinya setelah berbuah, ini juga akan menunduk ke bawah ya, sehingga untuk tunas-tunas barunya atau tunas ingon itu bisa tumbuh di atasnya lagi, terus menerus seperti itu. Maka kalau nggak saling menumpuk, buah akan semakin lebat, akan tetap lebat ya, dan bisa stabil setiap tahun bisa berbuah, dan juga batangnya akan lentur kawan. Seperti ini kawanku buahnya ya. Jadi tugu sari itu mempunyai gugusan yang rapat ya, lalu kemudian bijinya juga besar ya. Ini menurut saya sudah bagus, dan ini bahan untuk buah berikutnya atau buah di tahun berikutnya sudah noto di atas ya, seperti ini kawanku. Ini bahannya sudah noto di atas. Sangat luar biasa kawanku. Dan artinya ini akan mempermudah kita untuk melakukan pangkas ya, karena memang yang seharusnya kita pangkas itu sudah ada di bawah seperti ini. Ini bahan kawanku, bahan yang sangat jos gandos, luar biasa. Oke, baiklah kawanku ya. Ini buahnya seperti ini, gugusannya rapat ya, mempunyai ranting panjang, lalu kemudian
mempunyai biji yang besar. Ini bahan kelanjutan di B2. Seperti ini kawanku, full bahan, full buah. Itu artinya klon Tugu Sari akan tetap berbuah stabil ya, setiap tahun bisa berbuah lebat. Jos gandos ya. Dan nantinya setelah kita panen, ini akan kita potong. Sangat mudah melakukan pemangkasan ya, kalau memang sudah benar-benar kita rawat ya, atau kita memilih ingon untuk buah berikutnya seperti ini. Buahnya jos gandos ya. Lalu kemudian bahannya juga masih sangat bagus, tunas raja kawanku, dan sudah rare ini menurut saya ya. Oke, baiklah kawanku ya, jadi seperti ini. Nanti setelah kita panen yang sudah menunduk ke bawah ya, yang sudah berbuah seperti ini, maka akan kita lakukan potong ya, atau pangkas. Jadi nggak perlu mikir lagi ya cara pangkasnya seperti apa, karena memang sudah tertata. Mantap ya, ini gugusannya juga sangat luar biasa, dan bahannya ya, bahannya sangat luar biasa. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi seperti ini cara perawatan atas ya, atau ingon bahan. Nah, ini full buah. Full buah sudah menunduk di bawah. Tinggal kita potong setelah kita melakukan petik. Jos gandos ya, jos gandos buahnya lebat, bahannya banyak, artinya setiap tahun akan berbuah stabil kawanku. Nah, kalau lihat ini ya, ini sambungan umur sekitar 2 tahun ya, dan ini ingon, ini dahan atau tunas yang keluar di bulan 1 ya. Sudah seperti ini, dan ini akan pemaksimalan di B2. Jadi B2 nya semakin banyak buahnya kawanku. B2 bahan sangat bagus ya, karena memang titik tumbuh tunas yaitu ada kemungkinan di bulan 1 atau bulan 2, karena ya untuk B1 nya baru hanya berapa dompol saja ini ya, ini sangat luar biasa kelanjutannya di B2. Seperti ini B2 nya ya, jadi sangat luar biasa. Oke, baiklah kawanku ya,
Saya kira video hari ini sampai di sini dulu. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.